Halo, welcome back to my channel. Selamat hari Minggu. Hari ini saya kepikiran mau bikin konten lagi. Konten saya di Merlan Ricardo YouTube channel. Saya mau bikin konten lagi karena sudah lama saya tidak bikin konten. Kemarin saya bikin konten tentang tutorial iMovie di MacBook. Sekarang saya mau bikin konten yang biasanya setiap orang selalu bertanya-tanya tentang palindrom gitu. Sebelum ke palindrom mungkin kita ingin cari tahu dulu ya, palindrom itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi palindrom itu kalau kita cari, misalkan dicari di Google, kita coba cari di Google palindrom itu apa gitu. Kita coba cari palindrom. Oke, kita coba dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita coba lihat. Palindrom itu adalah kata, rangkaian kata atau bilangan yang terbaca sama, baik dari depan maupun dari belakang, seperti kodok, radar, taat. Jadi kalau kita lihat, misalkan kita coba bikin satu file, kita coba bikin file PHP palindrom .php. Jadi guys, palindrom itu tadi katanya adalah kata, rangkaian kata atau bilangan yang terbaca sama baik dari depan maupun dari belakang. Contohnya kodok misalkan. Nah, kodok ini kalau kita baca dari depan hurufnya KODOK, kalau kita balik KODOK juga, berarti sama ya. Jadi kalau kata kodok itu dibaca dari depan itu kodok, dibaca dari belakang itu tetap kodok, jadi sama gitu. Kalau kita lihat misalkan radar. Oke, kalau kita lihat radar ini kan kalau dari depan dibacanya radar, kalau dari belakang RADAR, radar juga ya. Berarti kodok dan radar itu termasuk jenis palindrom. Oke, sekarang berarti studi kasusnya menarik adalah gimana caranya, logikanya kita membuat codingan untuk merangkai kata itu, apakah kata yang kita masukkan itu adalah palindrom atau tidak. Itu sih. Kita coba bikin skripnya dari PHP ya. Kita bikin yang sederhana dulu lewat PHP. Kita coba dari sini, kita bikin kodok radar ini, kita komen aja. Coba komen. Oh, bisa ya. Kita bikin tag PHP dulu nih. Oke, ketahuan tagnya. Sip. Jadi kalau kita lihat seperti kata kodok dan radar ini, berarti pertama sekali yang kita bisa lihat, dia harus sama kodok dan radar ini. Kodok ini pertama sekali kita harus bikin dia dalam bentuk array. Logiknya seperti itu ya. Kita bikin dulu dalam bentuk array. Kedua, ubah string ke array, kan gitu, array karakter. Oke, setelah itu kita akan melakukan looping array karakter dari depan. Oke, kemudian kita lakukan juga looping karakter dari belakang. Kemudian array depan dan belakang kita bandingkan. Jadi logiknya seperti itu ya teman-teman. Oke,
Pertama sekali kita bikin inputan dulu ya. Berarti kita bikin inputan string dulu. Kita string apa kita yang mau kita ubah menjadi array karakter. Misalkan kita bikin string itu misalkan $input misalkan. $input sama dengan kita coba 1 2 3 4 5. Oke ya. Kita coba bilangan angka dulu. Jadi kalau angka itu kalau misalkan 1 2 3 4 5 ini kalau kita balik dari depan ke belakang nanti akan kelihatan tidak sama ya, karena kan di depannya angka 1, belakangnya angka 5, tidak akan sama. Berarti ini bukan palindrom gitu. Selanjutnya kita ambil inputan, kemudian kita ambil kita coba ubah inputan ini menjadi array of character. Misalkan seperti ini nih. Kita ubah dia jadi karakter, misalkan $array sama dengan split. Jadi fungsi split ini adalah mengubah string menjadi karakter. $input. Penamaan variabelnya kita bikin $array karakter aja ya, supaya nggak membingungkan. Nah, di sini sudah oke ya. Kita sudah mengubah string menjadi karakter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan melakukan looping array tersebut. Kita mulai dari code-nya for untuk looping. Kita ambil karakter yang dari depan. Misalkan kita bikin variabel baru, misalkan for $a saja. 0, $a lebih kecil dari length of character. Kita count aja. Kita count $array karakter, $a. Oke, save. Oke. Di sini kalau kita bikin komennya, di sini akan ubah string ke array karakter. Oke. Di sini kita akan melakukan nomor 2. Ini enggak usah deh. Kita akan bikin angka saja 1 2. Gitu. Ya, angka 1 ini menuju ke sini, angka 2 ini nanti akan menuju ke sini. Itu informasinya. Kemudian kita akan melakukan looping karakter dari belakang. Nah, karakter dari belakang kalau mau kita looping, berarti kita looping dari sini, kita bikin misalkan variabelnya namanya b. Nah, kita ambil karakter dari belakang ya, berarti kita ambil dari karakter paling akhir. Kita ambil dari, kita count. Ini kan karakter terakhir ya, ini $a sama dengan 0. Ini count, ini dia kan ambil jumlah ya, jumlah karakter dari array karakter ini. Nah, kemudian kita ambil, kita coba count $array karakter ya. Kemudian ini kan dia palindrom ini nanti kan kita akan membandingkan ya antara depan dengan belakang ya. Jadi untuk yang kedua kita harus ngambil dia angka terakhir dan dia harus sama gitu. Kita coba ambil, kita kurangin dari $a. Oke. Terus kurang 1 karena ini array, jadi kita harus kurang 1 karena dia array itu kan dia kan mulainya dari 0. Misalkan karakternya ada 5, nah, berarti kita ambil dia 4 gitu. Jadi karena dia mulainya dari 0, 0 1 2 3 4, jadi tetap ada 5 karakter. Kemudian $b
harus lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian negatif karena dia kan pengurangan, kan kita ambil karakter terakhir. Nah, looping karakter di belakang ini sudah kita lakukan di sini. Setelah itu kita akan bandingkan array-nya, array yang depan yang ini dengan array yang belakang. Nah, kita bikin komen satu lagi, ini misalkan array depan, dan ini kita bikin array belakang. Oke, dan kita bandingkan antara depan dengan belakang. If $a dollar kita bandingkan if dollar array karakter dollar $a. Oke, jadi dia array karakter yang depan yang keberapa ya kan, sama dengan dollar array karakter yang belakang. Kemudian kemudian kita bikin statement kalau ini palindrom. Rom sama dengan, kita bikin yes lah. Setelah itu kalau dia array karakternya ini tidak sama, berarti dia bukan palindrom. Jadi dollar palindrom sama dengan no. Oke. Tapi jangan lupa di sini kita bikin break supaya ketika ini jalan, misalkan array pertama, ini dia kan akan jalannya 5 4 3 2 1. Supaya dia tidak jalan ke belakang. Jadi hanya ngecek satu saja sesuai dengan urutan dia yang ada di depan. Jadi urutan belakang itu urutan depan naik satu, urutan belakang turun satu, seperti itu. Kita lakukan break di sini. Kita lakukan break di sini di bawah ini. Oke. Jadi kalau misalnya dia ketemu no, kita ketemu no, nanti dia akan lakukan break sendiri, keluar dari looping ini. Dan ketika misalkan dia sudah ketemu misalkan karakter, misalkan turun satu, ini naik satu nih, turun satu naik satu, nanti dia akan break supaya dia nggak turun lagi urutannya. Kemudian di sini kita ngecek, kita akan lakukan pengecekan if dollar palindrom sama dengan yes, dia akan keluar message atau pesan this string is palindrom. Oke. Kemudian jika dia no, maksudnya bukan palindrom, nanti dia akan keluar pesan kita copy aja dari sini. Yes. Kita copy dari sini. The string is not palindrom. Harusnya sih ini udah oke sih. Kita sudah melakukan ini, ubah string ke array karakter, kemudian kita looping array karakternya dari depan, kita looping karakternya dari belakang, kemudian array depan sama belakang kita bandingkan di sini. Harusnya ini sudah oke sih. Kita coba testing ya.
Ada yang error. Sudah. Errornya di mana? Manakah errornya? Coba cari. Lihat kembali kenapa ini oh iya, ini karena tidak ada titik koma nih. Harusnya ada titik koma. Harusnya ini clear sih. Oke, sudah clear, tidak ada tanda merah. Kita coba bikin judul di sini. Ya. Oke, kita save. Kita coba testing apakah ini benar atau tidak. Localhost YouTube PHP. Oke, this string is not palindrome. Berarti inputan ini bukan palindrome, gitu ya. Atau kita coba ini kali ya. Kita coba print ya, apa aja data-datanya ya. Echo array karakter, yang ini array depan, dan ini array belakang, dollar array karakter dollar $b. Kita bikin tambah lagi supaya dia bisa enter ke bawah. Itu sih. Nah, kita bikin di sini echo, nggak usah deh. Kita coba ya, refresh. Oke, karakternya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini yang array depan. Kemudian 5 4 3 2 1 tuh array belakang. Ini berarti bukan palindrome. Kalau misalnya kita ganti 1 2 3 2 1. Apakah ini palindrome? Kita coba. Ya, ternyata ini adalah palindrome. Array depannya itu 1 2 3 2 1. Array belakangnya juga 1 2 3 2 1. Berarti string ini, kata ini adalah palindrome. Gimana kalau misalkan kita coba kodok yang tadi? Kodok itu apakah palindrome atau tidak? Kita coba. Ya, kodok ternyata palindrome. Kita coba lagi. Radar ya. Radar apakah dia palindrome atau bukan? Oke. Kita refresh. Ya, radar ternyata palindrome. Gimana kalau misalkan makanan? Misalkan makanan apakah dia palindrome atau bukan? Ternyata makanan bukanlah palindrome. Oke guys, sekian studi kasus hari ini. Untuk studi kasus hari ini, kita menentukan apakah apakah kata tersebut dia termasuk kata palindrome atau tidak. Oke, saya coba perbesar supaya teman-teman bisa melihat bentuk codingannya bagaimana. Seperti ini teman-teman. Bentuk codingannya ini saya bikin dalam bentuk codingan PHP. Semoga teman-teman bisa mengerti hari ini study case kita ini apakah kata tersebut palindrome atau tidak. Oke teman-teman, stay tune di channel saya, channel Meran Ricardo. Semoga lewat topik hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman programmer ataupun yang masih baru belajar untuk membuat codingan palindrome seperti ini. Terima kasih teman-teman.